Amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19 dalam bahasa Inggris diterjemahkan Great Commission, sesungguhnya bukanlah sebuah himbauan atau ajakan, melainkan adalah perintah. Kegagalan dalam memahami amanat agung Tuhan Yesus bisa dipastikan membuat kekristenan tidak lagi menjadi sebuah cara hidup atau jalan hidup, melainkan menjadi sebuah agama yang pada dasarnya tidak ada bedanya dengan agama lain, karena hanya bertujuan untuk membuat seseorang menjadi baik secara moral dan bukan mengarahkan seseorang pada kesempurnaan, yaitu cara hidup yang melakukan kehendak Bapa dengan meneladani cara hidup Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus dengan jelas berkata kepada muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kalimat "jadikanlah semua bangsa muridku" artinya teach all nations, yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai mateteu, yang artinya untuk menjadi murid, to be a disciple, untuk membuat murid, to make a disciple. Tuhan Yesus pada saat berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu membawa misi khusus atau perintah dari Bapa, yaitu untuk mempercontohkan cara hidup yang disukai oleh Bapa, yaitu cara hidup yang dalam segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau sesuai dengan kehendak Bapa. Cara hidup itulah yang kita kenal hari ini dengan sebutan Injil. Tujuan Injil diberitakan adalah untuk memuridkan dan bukan hanya sekedar untuk membuat seseorang menjadi baik. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi ini memberi kejelasan bahwa hanya orang-orang yang tinggal tetap dalam firman Tuhan yang benar-benar layak disebut sebagai murid. Untuk memahami pentingnya perintah agung Tuhan Yesus, kita perlu ingat bahwa semua pernyataan ini terjadi sesudah kebangkitan. Yesus membuat semua itu selama 40 harinya di dunia setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya ke surga. Melihat fakta bahwa kita hanya memiliki sedikit tulisan setelah kebangkitannya. Terakhir, kita perlu mengingat bahwa kata-kata terakhir dari seorang pemimpin mengandung kepentingan ekstra. Fakta bahwa semua Injil berujung pada amanat agung menegaskan pentingnya perkataan terakhir Yesus kepada murid dan juga kepada kita. Dengan demikian, Yesus sebenarnya ingin berkata, inilah yang harus paling kamu ingat. Jadi, inti dari amanat agung adalah menjadi murid, yang artinya mengikuti teladan Yesus, Sang Guru Agung. Inilah perintah yang membuat kita diselamatkan. Agonizeste, Tuhan Yesus berkati.